Dengan Melinda di sini, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakal bikin video yang agak beda karena aku bakal nge-reveal hair routine aku sehari-harinya kayak gimana caranya ngatasin rambut rontok abis ngelahirin, abis nyusuin, dan juga aku bakal nge-review catokan-catokan apa aja yang aku pakai untuk bikin curly hair seperti ini. Jadi nonton sampai habis karena catokan yang aku review itu bener-bener murah banget dengan harga yang affordable. Karena menurut aku cantik itu nggak harus mahal. So nonton sampai habis video aku ya. Nah, di era pandemi kayak gini, sekarang tiap kita keluar rumah tuh mesti keramas. Jadi kayak keramas tuh makin sering, dan padahal tuh bikin rambut kita makin rontok. Nah, biasanya tuh setelah after keramas aku tuh nggak langsung keringin pakai hair dryer. Jadi aku pakein handuk ini. Ini adalah handuk khusus kepala yang bahan dasarnya itu microfiber. Jadi itu fungsinya untuk mempercepat pengeringan rambut. Jadi bisa aku pakein kayak gini. Kancingnya tuh bisa di bagian depan dan bagian belakang, tapi karena rambut aku panjang, aku lebih prefer kayak gini. Dan ini juga bahannya tuh enak, bahannya lembut, terus nggak mudah lepas, dan juga gentle untuk rambut. Nah, kayak gini aku bisa tinggal makeup. Nanti after makeup aku baru biasanya keringin pakai hair dryer. Karena kalau misalnya rambut kita basah-basah, kita langsung keringin pakai hair dryer tuh bikin rambut tuh rusak, kering, dan juga semakin rontok. Ini tuh lagi mengalami rontok parah. Jadi sebenarnya sejak hamil, terus ngelahirin, terus udah kayak gitu, aku kan menyusui 2 tahun. Sepanjang itu kurang lebih 2 tahun tuh rambut aku rontok terus gitu. Sebenarnya sih aku nggak terlalu worry gimana, karena sebenarnya rambut aku tuh tebel. Jadi aku kayak pikir ya udah rontok banyak, toh juga tumbuh lagi gitu. Tapi kayak makin lama, karena mungkin aku nggak perawatan sama sekali, jadi kayak sampai hairdresser aku tuh ngomong, Mel, ini rambut lu tipis lo sekarang, lo nggak kayak dulu lagi gitu. Karena dia kan yang emang udah pegang rambut aku dari zaman aku ibaratnya belum merit gitu kan. Jadi dia tahu, dan ketika dia ngomong gitu aku jadi notice, oh ya berarti gue masih pakai perawatan rambut ya. Dan aku tuh dikenalin Everlasting hair tonic. Jadi ini tuh base-nya hair tonic. Sebenarnya tuh ini bahan dasarnya air, coffee, dan juga beans. Jadi benar-benar natural dan vegan friendly. Terus yang aku suka ini dia juga safe gitu. Jadi sebenarnya kalau buat bumil, buat infants itu bisa. Jadi aku biasa pakein tuh sehari 2 kali kalau kalian pengen pertumbuhan yang maksimal. Terus aku udah ngeliat tuh kayak banyak anak rambut gitu. Tadinya tuh ini aku tuh kayak botak gitu, bald. Cuma ini kayak udah tumbuh anak rambut. Ini hair tonicnya aku pakainya itu kayak gini. Aku semprotin di bagian kulit kepala, terutama kayak yang kelihatan bald gini. Terus aku massage secara lembut. Nih, kayak di sini-sini, di dalam-dalam aku pakein. Terus setelah disemprotin ini, kan emang agak basah dan kaku. Itu kalian gak usah khawatir, karena nanti ketika kering kurang lebih 30 menit sampai sejam itu nggak bikin rambut kalian lepek gitu. Nih, kalian massage saja. Nanti kurang lebih sekitar kayak ini aku pemakaian udah kayak 3 minggu. Kalian bakal bisa lihat hasilnya, bakal ada banyak anak-anak rambut. Terus kan ini kulit kepala aku sensitif ya. Kalau kalian mungkin ada viewers aku yang kulit kepalanya sensitif, jadi aku tuh masih pakai sampo tuh yang itu-itu aja. Kalau enggak tuh kulit kepala aku tuh kayak ngelupas gitu, kayak scalpnya itu sensitif banget. Jadi kayak bakal ngelupas dan kayak keluar putih-putih kayak ketombe gitu. Tapi ini aku pakein ini, rambut aku oke sih, kulit kepala aku juga enggak yang putih-putih gitu, enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba pakai, kalian bisa beli di link aku di bawah. Dia tuh penjualannya udah worldwide, jadi dia jual di Shopee,
Indo, Singapura, Malai. Jadi aku juga ketika coba produk ini nggak worry. Nah, jadi aku pengen nge-review catokan apa aja yang biasa aku pakai buat curly rambut aku. Karena menurut aku tuh catokan nggak perlu yang branded, nggak perlu yang mahal untuk menghasilkan rambut yang bagus. Kayak aku, banyak kan aku belinya di online atau enggak kayak di market, kayak di pasar baru gitu. Menurut aku ini catokan-catokan yang cukup oke aku pakai. Catokan automatic, bisa muter ke kiri dan ke kanan. Ini sebenarnya pas awal aku pakai tuh agak bingung, tapi sekarang malah lumayan enjoy. Ini tuh aku bingung, ini mereknya Vivid and Vogue, tapi ini agak typo. Aku rasa ini kayak dupenya gitu, kayak nggak tahu dari Cinanya. Tapi kalau misalnya aku search di Shopee, banyak banget keluar, ada yang official maupun yang kayak palsunya gitu. Dan kalau nggak salah ini kisaran harganya ada yang jual dari 100-an sampai ke 600-an. Dan aku nggak bakal kasih linknya karena aku nggak tahu ini belinya tuh dari mana. Tapi banyak banget yang jual di Shopee, percayalah, kalian tinggal search pasti langsung keluar. Ini kalau nggak salah ipar aku Nuki beli di sekitar harga 340-an deh. Gitu. Nanti aku bakal kasih lihat juga gimana cara pakainya. Yang Vivid and Vogue ini, kalian tuh nggak bisa rambutnya banyak-banyak. Nah, kalau ini kan ke sebelah sini, tapi aku lebih suka keritingnya keriting keluar. Biasa aku puter gini, terus aku diemin, karena ini bagian panasnya nih yang di putihnya. Tuh sampai berasap, kalian lihat kan? Terus udah kalian lepas, jadi keriting. Gampang banget sih kalau once kalian udah terbiasa tuh gampang gitu. Cuma pas awal-awal pakainya tuh emang agak-agak PR gitu, agak bingung lah. Nih biasa aku puter terus sampai rapi, terus aku biarinin bentar. Lepas. Nah, udah jadi keritingnya kayak gini, lumayan jadi. Kalau misalnya kalian lebih suka kayak beach wave gitu, kalian bisa urai-urai begini. Tapi sebenarnya sih nggak perlu sih, karena nanti kan loss sendiri, itu tuh jatuhnya jadi lebih alami. Nah, sekarang yang sebelah kanan aku pengen kasih lihat pakai catokan lurus. Aku pengen nge-review catokan pink ini. Jadi catokan pink ini udah lama banget ngikut aku, udah kayak 10 tahun lebih. Dan ini masih awet, padahal dulu aku beli tuh harganya sekitar 500.000. Ya pada masanya termasuk catokan yang lumayan mahal. Sampai sekarang masih berfungsi sangat baik. Padahal ini tuh udah aku bawa traveling kemana-mana, udah pernah kebanting juga, udah pernah kelempar gitu. Tapi masih still good dan masih sering aku pakai buat rambut aku, buat curly rambut aku. Tuh kalian bisa lihat ya, ini rambutnya kayak langsung banyak. Dan ini juga meskipun catokan udah tua, tapi kayak masih panas banget. Nih. Tuh. Aku lebih suka pakai cara gitu. Jadi kayak kalian ambil gini, terus puter-puter. Nih, terus diamin di bawah sebentar. Terus kalian buka. Gitu. Jadi ini hasil curly aku. Yang kiri itu menggunakan si Vivid yang automatic roll. Kalau yang kanan ini menggunakan catokan lurus.
Mungkin karena rambut aku hitam jadi nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau misalnya aku yang lihat langsung, setelah aku bandingin gini baru kelihatan banget kalau si yang model Vivid itu curlingnya lebih besar dan lebih dari atas ini. Kalau pakai yang catokan lurus, aku curlingnya lebih ke agak bawah dan lebih lost gitu. Jadi kalau misalnya menurut kalian bagusan mana, komen di bawah. Kalau yang kiri itu lebih jadi, kalau yang kanan tuh model yang lebih natural, yang lebih lost. Jadi sebenarnya ini selera sih gitu. Dan kalau misalnya kalian mau lebih maksimal sebenarnya untuk catokan curly, kalau bisa kalian kayak jepit setengah dulu, kalian kerjain yang bawah baru yang atas. Itu mungkin curlynya bakal lebih wah gitu. Tapi tadi yang kanan aku langsung kerjain kayak begini. Nah, karena rambut aku lagi kelihatan lempes gitu, kurang bervolume, jadi aku pengen pakai catokan akar. Catokan akar itu tuh fungsinya biar rambut kita tuh terlihat lebih ngembang di bagian atas, jadi kayak nggak lempes gitu. Nah, kalian butuh jepitan kecil ini. Aku sih biasa catoknya nggak banyak-banyak karena kayak kalau terlalu ngembang tuh menurut aku kayak tua gitu ya. Jadi aku biasa jepit di bagian dekat akar, terus lepas. Nah, tuh itu kan agak ngembang kan? Jadi bener-bener pas di dekat akar rambut. Kalian tekan terus kalian lepas. Nah, kelihatan nggak ini kayak bentuk waffle gitu. Terus aku turunin lagi, aku catok lagi. So, ini final looknya. Jadi aku ngerasa beda banget after dicatok tuh, jadi ngerasa lebih apa ya, lebih confident gitu, lebih pede dan naikin mood kita sebagai cewek. Nah, ini bisa look kedua, yaitu belah samping. Aku lebih suka belah samping. Nah, kayak gini kayak lebih bervolume. Jadi dari dulu tuh kayak teman-teman aku tahu banget kalau aku tuh bener-bener suka banget di curly. Jadi kayak tiap habis keramas keringin curly, keramas keringin curly. Tapi makin kesini karena mungkin kayak udah punya anak, udah lebih ribet, jadi kayak banyakan rambut tuh kayak cuma dicepol doang atau cuma diikat doang. Salah satu hal yang bikin aku bete juga kalau tiap aku curly tuh rambut yang rontok banyak banget, jadi ngerasa aku makin, aduh rambut aku makin tipis gitu. Tapi sekarang aku nggak terlalu worry lagi karena aku juga lagi perawatan dengan Everlast Skin, bikin rambut rontok aku berkurang dan baby hair aku semakin banyak. So it means rambut aku bakal bisa tebel lagi dan aku bakal bisa curly terus lagi. Kalau misalnya kalian suka video-video aku yang kayak begini, kalian like lalu komen di bawah. Siapa tahu kalian ada ide-ide untuk konten aku berikutnya. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.